Nah, saudari yang terkasih, pada hari terakhir novena Maria Bunda Guadalupe, gereja merayakan hati Maria yang tak bernoda. Nah, ada kisah seorang ibu bernama Clara yang sudah menunggu selama berjam-jam di luar ruang ICU sebuah rumah sakit. Anaknya Jonas, seorang pemuda 17 tahun, sayang sekali mengalami kecelakaan motor dalam perjalanan pulang dari kegiatan gereja. Ia sedang koma dan dokter belum bisa memastikan kondisinya akan pulih atau tidak. Nah, selama menunggu, Clara teringat semua percakapan terakhir mereka, terutama satu hal yang menggores hatinya. Jonas ingin menjadi seorang imam. Dan Clara, ibunya, sempat menentangnya karena trauma kehilangan suaminya yang juga seorang relawan gereja dan meninggal dalam bencana sosial beberapa tahun lalu. Nah, di balik pintu kamar ICU itu, Clara hanya bisa menangis dan berkata dalam hati, "Tuhan, kenapa Engkau memintaku menyerahkan segalanya? Bukankah aku sudah kehilangan suamiku? Kini anakku juga hampir hilang dariku." Seorang suster mendekat dan berkata lembut, "Bu Clara, anak ibu pernah bilang ke saya bahwa dia ingin hidup sepenuhnya untuk Tuhan, walau hanya sebentar. Katanya itu sudah cukup." Clara terdiam. Kata-kata itu bagai anak panah yang menembus jantungnya. Dalam diam ia berkata, "Tuhan, jika Kau menghendaki Jonas untuk hidup atau kembali kepadamu, aku menyerah. Aku percaya walau hatiku hancur." Nah, saudara-saudari, tak ada luka yang lebih sunyi dari luka seorang ibu yang mencintai. Bukan luka karena dibenci, melainkan luka karena terlalu mencintai, namun harus melepaskan. Kisah Ibu Clara di ruang ICU adalah gambaran dari banyak ibu di dunia, termasuk para ibu di paroki kita. Kita membesarkan anak-anak kita dengan cinta, doa, dan pengorbanan. Kita bermimpi tentang masa depan mereka, berusaha menjauhkan mereka dari bahaya, dari luka yang dulu kita alami. Tapi seringkali kita lupa, anak-anak bukan milik kita. Mereka adalah milik Tuhan. Nah, pada hari ke-9 novena Maria Guadalupe ini, kita menatap Maria sebagai bunda misioner. Ia yang membawa Yesus masuk kepada dunia. Tetapi sebelum Maria menjadi pewarta, Maria terlebih dahulu menjadi ibu yang hatinya dilukai. Ketika Yesus berumur 12 tahun dan hilang selama 3 hari, Maria mencarinya dalam kecemasan. Ia tidak menemukan Yesus di rumah, di keluarga, di tempat yang biasa, tetapi justru di bait Allah, sibuk dengan urusan Bapaknya. Disinilah Maria harus belajar melepaskan bahwa Sang Putra tidak bisa ia kendalikan atau simpan, bahkan dalam cinta seorang ibu. Disinilah kita melihat bahwa misi sejati selalu berawal dari hati yang rela dilukai demi kebaikan yang lebih besar. Saudara-saudari, di Guadalupe, Maria menampakkan diri kepada seorang pribumi miskin, Juan Diego, bukan kepada imam, bukan kepada bangsawan. Ia memilih yang kecil, yang murni, yang sederhana. Ia menyampaikan pesan Injil bukan dengan kata-kata keras, tetapi dengan kasih seorang ibu yang mendampingi dan mendorong. "Tidakkah aku ini ibumu?" Bunda Maria tidak hanya membawa pesan, ia mengutus. Ia tidak menyuruh Juan Diego tinggal bersamanya, tetapi memintanya pergi, kembali kepada uskup, bersaksi meski ditolak. Maria tahu kasih sejati selalu akan mengutus. Nah, para ibu dan Anda sekalian, Anda tahu rasanya kehilangan. Anda tahu bagaimana rasanya membesarkan anak dengan doa dan air mata.
namun melihat mereka menjauh atau disalahpahami. Tapi hari ini Maria mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi ibu yang menangis, tetapi menjadi ibu yang mengutus. Mungkin anakmu belum siap menjadi misionaris, tapi kaulah yang pertama harus jadi saksi Injil di rumahmu, di lingkunganmu, bahkan dalam diam dan doamu. Seperti Maria di Guadalupe, para ibu dan saudara sekalian dipanggil untuk hadir di tengah umat yang kecil dan tersingkir, untuk memeluk bukan menghakimi, untuk memberi ruang bagi Allah berkarya dalam hidup anak-anak dan keluarga. Hati Maria tak bernoda adalah hati yang misioner, bukan karena ia pergi jauh, tetapi karena ia mengutus dari dalam luka dan percaya bahwa Allah sedang berkarya meskipun ia tak mengerti segalanya. Marilah kita berdoa. Bunda Maria dari Guadalupe, Bunda para misionaris, ajarilah kami terutama para ibu untuk mencintai seperti Engkau dengan hati yang tidak menahan tetapi mengantar, dengan cinta yang tidak mengikat tetapi membebaskan, dengan doa yang tidak memaksa tetapi mempercayakan. Kami ingin menjadi ibu yang mendoakan dunia bukan dengan kata-kata keras, tetapi dengan air mata yang dikuduskan oleh harapan. Utuslah kami Bunda, walau hanya untuk diam dan mengasihi, di tempat di mana banyak orang merasa tidak dicintai. Amin.